Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu supervisi akademik yang terdiri observer atau pengamat, coach dan coachee. Saya Nazliati dari UPTD SD Negeri 27 Pesangan. Saya Eka Yohanisa dari UPTD SD Negeri 2 Pedada. Saya Muhammad Zaini dari UPTD SD Negeri 3 Pelimbang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nazwi. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Nazwi? Alhamdulillah saya Sehat sehat ya? Eka. Alhamdulillah Bu Eka. Alhamdulillah sehat ya. Jadi gini Bu Nazwi, kita kan ada sedikit ya berbincang-bincang mengenai terkait proses pelaksanaan coaching Iya, ya Bu iya. Nazwi. Nah jadi hari ini Bu Nazwi saya kan sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal Bu Nazwi. Baik Bu Eka, baik. Sebelum saya mengamati proses coaching, saya ini ada rubrik penilaian. Nah, nanti saya akan mengamati dan juga menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oh baik Bu. Nah, adapun rubrik tersebut yang akan saya amati itu adalah proses coaching apakah sesuai dengan alur tirta. Nah, itu yang pertama ya Bu Nazri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coaching. Nah, dan yang ketiga, bagaimana si coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach yang sebagai Bu Nazwi. Oke, baik Bu Eka. Kemudian saya juga akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan maksimal atau tidak. Oke. Dan yang terakhir, untuk prinsip coaching itu kan yang pertama adalah kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimal potensi. Nah, disitulah nanti saya akan menilai Bu Nazwi ya. Terus Bu Nazwi, untuk yang berikutnya ini Bu Nazwi, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan proses coaching nanti, saya masih ada beberapa pertanyaan nih Bu Nazwi. Baik Bu, baik. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Nazwi kembangkan pada saat melakukan proses coaching? Yang saya kembangkan yang pertama mungkin kehadiran penuh Bu. Iya. Untuk yang kedua mendengar aktif. Dan yang ketiga saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot Bu Eka. Seperti itu Bu Eka. Seperti itu ya. Nah, baik Bu Nazwi, berarti ada 3 kompetensi ya. Iya Bu. Yang ingin Bu Nazwi kembangkan. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, kira-kira yang mana nanti yang akan Bu Nazwi kembangkan yang paling spesifik? Mungkin untuk pertama mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Bu Eka, seperti itu. Berarti Itu yang akan saya kembangkan sepertinya Bu Eka. Berarti nanti Bu Nazwi akan mengembangkan mendengar aktif ya. Iya, Ibu itu mendengar dengan konsen apa permasalahan dari Iya, si benar. coach tersebut. Terus Ibu Nazwi nanti akan memberikan Pertanyaan yang berbobot. berbobot. Iya, seperti itu. Memberikan pertanyaan bobot sehingga si coach ini dia bisa menemukan solusinya. Iya, Seperti itu ya. untuk Bu Nazwi. kehadiran penuh kan memang saya Iya. harus hadir ya Iya, sepenuhnya memang. ya Bu ya. Kita memang harus hadir ya Bu Nazwi. Memang Kalau harus tidak hadir hadir sepenuhnya. ya,
Kalau tidak adil kan nggak mungkin. Jadi ya. yang perlu saya kembangkan lagi ya mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu Seperti Eka. itu ya. Oke, baik Bu Nazli. Nah, untuk lebih spesifiknya, Ibu Nazli menginginkan dua kompetensi ya yang akan Ibu lakukan benar, ya Bu Eka. saat proses Iya, coaching. benar, Bu Eka. Nah, kemudian Bu Nazli satu pertanyaan lagi terkait dengan indikator nih Bu Nazli. Nah, jadi nanti pada saat proses coaching, indikator seperti apa yang akan Ibu harapkan dari si coaching tersebut? Adapun ya, indikator yang saya harapkan ya Bu ya, saya menginginkan si coach ini bisa mencari sendiri ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri seperti itu Bu Eka. Oh, seperti itu ya Bu Nazli ya. Iya, Berarti nanti Bu Nazli pada saat proses coaching si coach itu dia bisa menemukan solusinya. Iya benar Bu Eka, benar-benar sekali Bu Eka. Baiklah Bu Nazli, ini pun kan waktunya kita untuk pembukaannya sudah ya. Nah, sekarang Ibu boleh melaksanakan proses coaching. Nanti setelah proses coaching kita bincang-bincang lagi ya Bu Nazli. Baik, Nanti baik, baik, ke siap. depannya akan ada beberapa pertanyaan sesuai dengan rubrik penilaian. Baik, Ya. baik Bu Eka. Baik. Silahkan Bu Nazli. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam Bu Nazli. Gimana kabarnya hari ini Pak Zaini? Alhamdulillah sehat dan baik Ibu. Nah, Ibu gimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik nih Pak. Oh iya nih Pak, kemarin katanya Bapak ada mau yang diceritakan sama saya nih Pak Zaini. Ada apa ya Pak Zaini ya? Betul kali Bu, memang iya Bu. Ini Bu saya ingin menceritakan di mana ya di sekolah saya itu kan di desa memang. Saya lihat siswa-siswanya itu macam bosan terhadap pembelajarannya. Oke. Dan setelah saya amati memang Bu, sebagian rekan pendidik saya itu masih menggunakan pembelajaran dengan metode metode ceramah ya Bu, yang membuat siswa saya itu menonton sehingga mereka memang tidak semangat. Macam bosan, memang bosan lah Bu. Saya lihat padahal sekolah saya itu memang lokasinya pas lah Ibu. Dia bisa digunakan laut pun dekat, bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran memang. Oke. Dan dengan gunung pun dekat. Kemudian sawah-sawah. Padahal kalau misalkan guru itu mau, dia dapatlah memanfaatkan sarana tersebut sebagai media pembelajaran Bu. Oke, jadi Pak, Bapak mau membicarakan bahwa di sekolah Bapak ya masih ada beberapa guru yang menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah ya Pak ya, Iya, dengan betul, Bu. metode konvensional seperti itu ya Pak ya. Iya. Padahal seharusnya guru-guru yang ada di sekolah Bapak itu bisa memanfaatkan alam sekitar ya Pak ya, seperti yang betul. Bapak ceritakan tadi bahwa seperti laut ya, Iya. itu padahal bisa menjadi suatu media pembelajaran, walaupun bukan dengan menggunakan media pembelajaran gambar, malah itu media pembelajaran yang memang nyata, memang Iya. langsung dia langsung bekerja di situ ya Pak ya, langsung tahu lah nanti di situ tanah, air dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, jadi nih Pak, kira-kira dalam waktu singkat ini Pak, Bapak ingin mendapatkan apa setelah kita berbincang-bincang Pak? Iya, Bu, saya ingin mendapatkan solusi untuk perubahan yang terjadi pada sekolah saya itu kan, dan saya yang seperti saya bilang tadi lah, guru-guru itu bagaimana dia dapat memanfaatkan media pembelajaran. Memang sekolah kami kalau prasarananya lumayan sih, Bu. Iya. Infopusnya ada, laptopnya ada, Lengkap ya kemudian Pak iya, ya. Benar. lingkungannya pun mendukung untuk proses pembelajaran. Sayang gitu kalau nggak dimanfaatin ya Pak ya. Ya, sangat Benar. disayangkan Bu. Benar. Itulah, padahal memang cukuplah untuk media pembelajaran ini kalau pemanfaatannya bisa dilakukan ini untuk alhamdulillah enggak bosan lagi siswanya Bu. Tuh, berarti harapan Bapak, kira-kira harapan Bapak tadi seperti apa Pak? Nah, guru ini dapat memanfaatkan. Berarti harapan Bapak guru dapat memanfaatkan prasarana-prasarana yang ada ya, sarana-prasarana yang ada di sekolah dan juga di lingkungan sekitar. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Baik Pak, menurut Bapak guru-guru itu
bisa memanfaatkan sarana prasarana dan siswa-siswa di sekolah itu juga bisa berperan aktif ya Pak ya dalam proses belajar mengajar seperti itu ya Pak ya. Iya betul Bu. Ya kalau inginnya saya sih Bu, karena di tidak semuanya guru itu tidak mau. Nah, cuma sebagian saja dia mau, cuma tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Oke, benar sekali. Tetapi di saat kita sudah mendampingi, mementoring dia, insya Allah dia sudah bisa dan mau memanfaatkannya. Oke, seperti itu ya Pak ya. Iya. Ini Pak, menurut Bapak nih, sekarang guru-guru di sekolah Bapak itu untuk tingkat kompetensi untuk masalah sarana prasarana tadi ya Pak ya, untuk media pembelajarannya mereka itu udah dari level berapa Pak? Ya kalau saya lihat sih masih di level 5 Bu ya. Berarti untuk sekarang ini level 5. Iya. Jadi kalau kita untuk level 10 kayaknya agak berat ya Pak ya, Ya, susah susah. ya, karena ini dari 5 ke 10 itu 2 kali lipat Pak ya. Iya. Benar sekali Pak. Kalau menurut Bapak maksimalnya itu yang Bapak inginkan itu harusnya berada di level berapa? Kalau yang saya inginkan sih Bu berada di level 8 aja dulu Bu. Mm-mm. Karena memang sebagian guru ini Mm-mm. dia mampu, Mm-mm. tidak tahu caranya, Mm-mm. dan sebagian lagi ini memang tidak mampu. Mungkin dikarenakan usianya juga, Oke. kemudian keinginan dia untuk berubah juga nggak mau. Mungkin dia udah aman dengan kata-kata lontong basi ya Bu ya. Nyaman gitu ya Pak ya? Iya, nyaman. Udah gitu ya. Sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk belajar Pak. Iya. Walaupun seperti yang Bapak katakan usia ya Pak ya, itu sebenarnya itu suatu bukan penghambat ya Pak ya. Iya. Itu ada bukan penghambat. Karena kalau sekarang sebenarnya yang penting keinginan dari guru tersebut ya Pak ya. Betul. Kalau memang guru itu terus mempunyai keinginan, insya Allah walaupun usia malah mungkin saja dia lebih pintar dari kita yang muda. Iya, Karena iya. kan orang yang muda itu belum tentu bisa. Yang penting ada keinginan saja, insya Allah itu akan sesuai ya Pak ya, akan bisa lebih baik daripada sebelumnya ya Pak ya. Oke baik Pak. Menurut Bapak apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai level 8 tadi ya Pak ya? Iya Bu, saya mungkin nggak mungkin sih Bu, saya akan ya, Mm-mm. saya akan melakukan mentoring. Oke. Ini khusus kepada guru yang memang dia ada bakat minat dia, memang dia mampu, cuma nggak tahu, itu kan dia ada. Benar. Nah, jadi untuk guru yang tersebut saya mentoring saja Bu. Jadi supaya dia pun bisa memaksimalkan dan memanfaatkan media yang tersedia ini untuk melakukan proses pembelajaran. Berarti kalau dari pengamatan Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan belajar Bapak, kebutuhan guru-guru yang ada di sekolah Bapak ya Pak ya? Berarti seperti yang Bapak katakan tadi ya, Iya. dengan cara Mentoring, mentoring. kemudian saya lakukan workshop atau seminar di sekolah. seminar. Jadi Pak, jadi nanti kan Pak akan menggunakan metode-metode ya Pak ya, Betul. metode-metode yang beragam ya, bisa Iya. seperti pendampingan, mentoring, seperti itu tadi ya Pak ya. Saya rasa dalam bayangan Bapak itu hal-hal apa yang harus Bapak persiapkan Pak? Yang harus saya persiapkan sih Bu, yang pertama dulu modal saya ya Bu ya, bagaimana saya mau mentoring kawan saya ini. Nah, nanti kalau modal saya memang kurang dari itu kan tidak berkembang Bu saya. Berarti modal ilmu ya Pak ya? Iya, ilmu saya. Modal yang Bapak maksud atau modal yang Bapak maksud itu ilmu yang dari Bapak Iya, itu ya Pak ya? iya. Seperti itu ya Pak. Oke. Berarti itu tadi tentang pendampingan, mentoring, habis itu workshop. Kira-kira Pak yang mana yang paling bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Kalau dalam waktu dekat ini Bu, saya akan mementoring dulu Bu. Mentoring dulu. Iya. Oke. Karena memang itu yang tercepat. Kalau yang satu lagi seperti workshop seminar itu harus ada tuntutannya Bu. Oke, benar sekali benar. Nah. Kira-kira kapan nih Pak akan Bapak lakukan nih Pak? Sabtu ini akan saya lakukan Bu. Oh, berarti Karena ini secepatnya sudah ya. waktu yang mendesak. Oh, Kasihan oke. kita tengok siswa kita yang memang gimana ya, bosan itu kan. Benar, Kasihan, benar. nggak ada semangat dia untuk belajar. Oke, baik. Dan ini pun sangat terpengaruh dengan mutu pendidikan kita. Benar sekali Pak. Saya paham maksud Bapak Zaini, saya paham juga. Benar memang. Kalau makin cepat lebih baik ya Pak Iya. ya. Jadi kan nanti dengan proses yang sudah berubah itu, proses pembelajaran berubah, jadi siswa juga berperan aktif dalam pembelajaran ya Pak ya.
Oke, kita sudah di ujung sesi nih Pak. Ya, nggak Iya, terasa nggak apa berasa, ya. benar-benar nggak berasa Pak. Benar-benar sudah di ujung sesi nih Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira apa yang Bapak dapatkan pada sesi ini Pak? Kita ini kan sudah ngobrol-ngobrol nih Pak kan? Iya. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Ya, yang saya dapatkan sih, saya tahu ini cara mengembangkan guru saya itu. Nah, rekan pendidik saya di Iya. sekolah saya itu tahu bagaimana mengembangkan beliau ya, untuk bisa memanfaatkan media yang tersedia dalam proses pembelajaran. Oke, seperti itu ya Pak ya. Oke, Pak, ini kalau boleh ya Pak ya. Oh, Minggu depan kita ketemu lagi bisa Pak? Bisa Bu. Jujur aja sih Pak, saya pengen tahu nih Pak, setelah proses pelaksanaan atau setelah Bapak membuat rencana-rencana itu kan pasti Bapak ada pelaksanaan gitu kan. Iya. Setelah pelaksanaan saya pengen tahu, penasaran saya Pak, apa yang terjadi, apakah ada perubahan seperti itu Iya, Pak. Bu. Boleh Pak, kita minggu depan kita ketemu lagi Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini Pak. Boleh Bu, dengan Boleh, senang ya? hati Bu. Oh. Kan Ibu pengen tahu juga di level 8 itu bagaimana ya Oh, kan? Nah, jadi kita biar tahu dari Iya. peningkatan dari pertama level 5 ada peningkatan ada nggak untuk menuju ke peningkatan. level 8 seperti Iya. itu ya Pak ya. Baik kalau gitu, berarti kita sampai jumpa minggu depan ya Pak. boleh Bu. Terima kasih banyak nih, kita udah Sama-sama, ngobrol-ngobrol Bu. nih Pak. Ya, Iya, iya. oke, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baiklah, Bu Nazli. Ya, gimana melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah, saya rasa berjalan dengan lancar Bu Eka. Jadi Bu Nazli, karena Ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching, Iya, kan? nah ini saya ada beberapa pertanyaan yang ini saya tanyakan dari pembicaraan Ibu tadi ya, masalah coaching tadi. Ya. Baiklah Bu Nazli, kira-kira bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching dengan si coaching tersebut? Baik Bu Eka, setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri, menurut pendapat saya nih Bu Eka ya, menurut pendapat saya, saya merasa saya sudah melaksanakan atau melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta Bu Eka, mulai menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu menurut pendapat saya Bu Eka. Seperti itu Bu Eka. Jadi menurut pendapat Ibu, Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya, Bu Nazli ya? Iya, seperti itu Bu Iya. Eka. Jadi boleh nggak saya menyampaikan ada sedikit hasil pengamatan saya? Boleh Bu Eka. Boleh ya, Bu boleh Nazli sekali ya? Bu Eka, boleh. Nah, jadi Bu Nazli, nah pada saat tadi Bu Nazli melakukan proses coaching, Bu Nazli sudah lancar ya? Alhamdulillah. Ya, sudah lancar dalam melakukan proses coaching. Bu Nazli sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta. Ya. Terus Bu Nazli itu sudah menggali tadi. Saya lihat Bu Nazli sudah menggali si coaching tersebut sehingga si coaching itu dia sudah menemukan solusinya. Ya. Terus Bu Nazli, saya lihat tadi si coaching itu dia merespon Bu Nazli sebagai coach dengan penuh rasa ya seperti kebahagiaan. Dia seperti menemukan solusinya. Dan Bu Nazli, saya lihat Bu Nazli itu sudah bukan dikatakan sempurna, sudah lebih baik dalam melakukan proses coaching tadi. Bu Nazli ketika Bu Nazli mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sesuai dan melakukannya sesuai dengan alur tirta. Seperti itu Bu Nazli. Baiklah Bu Nazli. Sekarang ini kan Bu Nazli sudah mendengar ya hasil dari pengamatan saya. Bagaimana menurut Bu Nazli? Setelah mendengar hasil dari pengamatan Bu Eka tadi tentang kegiatan coaching yang saya lakukan tadi ya Bu Eka, jujur saja Bu Eka, saya senang sekali Bu Eka. Saya senang sekali Bu karena sudah sesuai dengan alur tirta seperti itu Bu Eka. Baiklah Bu Nazli. Nah sekarang ini kan kita sudah selesai ya proses coachingnya. Kira-kira ada nggak rencana tindak lanjut ke
harapan Bu Nazli untuk kedepannya bagaimana? Rencana tindak lanjut saya tentunya pasti ada Bu. Rencana saya ke depannya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya saya terbiasa untuk menggali ide-ide psikoci untuk mendapatkan solusinya sendiri seperti itu Bu. Jadi saya akan terus berlatih dan saya akan mencoba sering-sering sering-sering mengadakan coaching terhadap teman-teman sejawat saya seperti itu Bu. Ya, berarti nanti kedepannya Bu Nazli akan sering berlatih ya? Iya Bu, insya Allah saya akan berlatih untuk mengembangkan coaching ya. Iya Bu Nazli, seperti ya? itu Bu Eka. Memang kita kalau tidak sering berlatih itu pasti akan lupa ya Bu kaku ya. Kita itu kan ya kita ketika ada teman kita mengalami ada masalah. Jadi ketika kita menjadi coach kita itu kaku karena kita tidak sering berlatih. Ya, jadi kalau sering-sering berlatih, ya. Kemungkinan kita sewaktu teman kita saya mengobrol seperti tadi mungkin lebih terbiasa, lebih enak lagi ceritanya gitu ya Bu ya. Dan teman pun lebih terbuka ya. Benar Bu Eka, benar sekali Bu Eka. Kira-kira nih ada lagi nggak yang ingin Ibu Nazli sampaikan sebelum akhir sesi ini? Sepertinya sudah cukup Bu Eka, tidak ada lagi Bu Eka ya. Berarti tidak ada tambahan lagi Bu Nazli? Tidak Bu Eka, kayaknya sudah cukup karena kebetulan tadi udah alur tirta juga sudah dijelaskan dan yang lain-lain juga sudah dijelaskan dari Bu Eka. Sepertinya sudah cukup Bu Eka. Cukup ya, alhamdulillah ya. Baiklah Bu Nazli, kita pun sudah waktunya tidak banyak nih ya. Nanti apa yang saya amati itu sudah ya bagus lah. Alhamdulillah Bu Eka. Terima kasih ya Bu Nazli. Sama-sama Bu Nanti Eka. kapan-kapan ada waktu lagi, Ibu ada waktu, saya ada waktu, kita ketemu lagi ya. Baik Bu Eka, baik. Baiklah Bu Nazli, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eka. Audio Jungle.